Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore teman Pro 2. Selamat datang di segmen Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan bareng aku Randa ya, yang nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Dan nantinya di segmen kali ini yang bakal nemenin kamu nih buat upgrade iman, recharge hati ya, dan dapetin insight kece soal amalan di bulan penuh berkah kali ini. Dan Ramadan tuh vibes-nya selalu spesial ya teman Pro 2. Bulan ini tuh cocok banget nih buat kita leveling up ibadah. Dan hari ini kita sudah bareng sama Ustadz yang siap berbagi ilmu, dimana dengan tema kita pada sore hari ini ya teman Pro 2 adalah amalan yang afdal di bulan Ramadan, dimana bareng Ustadz Arman Aryadi SHI. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya yang siap-siap catat, resapi, dan semoga bisa langsung dipraktikkan nih. Dan kalau kamu ada pertanyaan boleh banget langsung aja DM di Instagramnya kita di @rripro2tarakan atau bisa WhatsApp di nomor 085393419508. So teman Pro 2 ya, dan baik Ustadz ya, tanpa berlama-lama lagi sebelumnya saya persilahkan untuk menyampaikan tausiah pembuka tentang amalan-amalan terbaik yang bisa kita kejar di bulan Ramadan ini. Saya persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadana syahra siyam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ulil kiram, amma ba'd. Pada sore hari ini kita berada di Ramadan yang pertama. Tentunya ini merupakan suatu kesyukuran buat kita semua karena Allah Subhanahu wa taala ternyata telah mengijabah doa kita. Yang mana mungkin di bulan Rajab kita membaca doa yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Mungkin banyak yang berdoa dengan doa yang sama, namun ternyata kita termasuk golongan orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini, dan semoga di Ramadan tahun ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sampai akhir Ramadan kita bisa memperoleh fadilah dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian berbicara tentang Ramadan, banyak sekali fadilah keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan yang patut kita kejar. Karena memang Ramadan diperuntukkan buat kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan itu memang khusus untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab merupakan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Sya'ban merupakan syahri, kata Nabi, bulanku, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah syahru ummati, bulannya umatku. Maka memang Ramadan datang buat kita umat baginda Nabi Muhammad agar kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan banyak sekali keberkahan dalam kehidupan ini. Dan tentunya juga yang kita harapkan di bulan Ramadan tidak lain tidak bukan adalah maghfirah, ampunan, dan itqum minan nar, pembebasan diri dari siksa api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan tubuhnya untuk masuk ke dalam siksa api neraka.
Maka ada beberapa fadilah keutamaan yang akan kita bahas pada kesempatan ini yang terkait dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena apa gunanya kita beribadah kalau kita tidak mendapatkan afdalnya daripada ibadah yang kita kerjakan. Karena afdalnya ibadah itu bagian daripada keutamaan yang akan kita dapatkan sehingga menghantarkan kita kepada kemuliaan. Di antaranya di bulan Ramadan ini, kadangkala kita ketika masuk bulan Ramadan banyak yang mengabaikan ibadah-ibadah yang sepele yang padahal di dalamnya itu banyak sekali kemuliaan dan keutamaan. Di antaranya yang pertama yaitu aklus sahur, makan sahur. Ini mungkin kalau dalam pandangan kita ini ibadah yang sepele, makan sahur. Tapi banyak yang justru di bulan Ramadan lantaran karena menu makan sahurnya itu nggak cocok, ya, nggak sesuai dengan selera, akhirnya skip makan sahur atau melewatkan makan sahur. Padahal di balik makan sahur ini ada keberkahan. Makanya baginda Nabi SAW sendiri mengungkapkan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu karena di balik makan sahur terdapat berkah. Jadi yang kita cari dari makan sahur bukan menu makanannya, bukan makanan apa yang kita makan, akan tetapi berkah daripada makan sahur. Maka kalaupun misalnya makanan yang dihidangkan di hadapan kita ketika makan sahur mungkin menurut kita tidak menggugah selera, maka bukan berarti kita harus skip makan sahur atau tidak makan sahur sama sekali. Maka silahkan kita makan, ya. Kemudian selanjutnya kalaupun tidak memungkinkan untuk makan sahur, paling tidak kita mencari keberkahan makan sahur, kita minum segelas air putih pun cukup sebelum makan sahur, mencari keberkahan daripada makan sahur. Kemudian dari makan sahur ini ternyata ya meskipun dia hukumnya adalah sunnah, ada juga sunnah ya yang ada di dalam makan sahur. Jadi ada sunnah di dalam sunnah. Artinya apa? Bahwa makan sahur ini hukumnya sunnah, yang kadangkala ada orang yang bahkan tidak melaksanakan ibadah puasa dengan alasan tidak makan sahur. Jadi kadangkala ada yang ditanya, kenapa nggak makan sahur? Kenapa nggak puasa? Saya nggak makan sahur. Alasannya ya nggak masuk. Karena memang sebenarnya makan sahur ini hukumnya sunnah. Artinya orang yang tidak makan sahur sekalipun tetap wajib melaksanakan ibadah puasa. Kemudian dari makan sahur ini ada sunnah, yaitu takhirus sahur, yaitu menunda atau memundurkan waktu makan sahur. Artinya apa? Kalau kita makan sahur, jangan makan sahurnya terlalu dini, terlalu awal. Karena kadangkala kita dapati ada orang yang makan sahur, justru makan sahurnya itu jam 2 malam, jam 1 malam, atau bahkan mungkin karena begadang jam 12 malam sebelum tidur dia sudah makan sahur. Dengan alasan nanti ketika dia bangunnya telat atau memang sengaja supaya bisa bangun telat sehingga dia itu tidak perlu lagi untuk bangun kembali makan sahur. Padahal sebenarnya yang sunnah itu adalah memundurkan waktu makan sahur. Bahkan baginda Nabi SAW memberikan contoh kepada kita, beliau ketika selesai makan sahur, jedanya setelah selesai dengan masuknya waktu subuh yaitu sekitar membaca 50 ayat. Artinya sangat dekat sekali dengan masuknya waktu fajar atau waktu subuh. Nah, kemudian ada fenomena yang sering menjadi perdebatan setiap tahun di bulan Ramadan terkait tentang penggunaan istilah imsak dan tidak. Karena kadangkala ada yang ngotot mau pakai imsak, ada yang ngotot nggak mau pakai imsak. Sebenarnya kalau kita pakai patokan di dalam ayat Al-Quran bahwa batasan maksimal daripada makan sahur itu adalah masuknya waktu fajar atau subuh. Jelas ayatnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kamu, minumlah kamu sampai jelas bagimu antara benang putih dengan benang hitam. Yang dimaksud adalah fajar atau waktu subuh. Namun yang perlu diketahui bahwasanya meskipun batasan maksimal dari makan sahur adalah waktu subuh atau fajar, akan tetapi
kalau memang ada yang ingin berhati-hati atau bentuk ihtiyat, dia mengambil waktu imsak itu sebagai batasan dia berhenti untuk makan dan minum, maka itu boleh-boleh saja. Karena mungkin khawatir jangan sampai patokannya adalah azan subuh, ternyata muazzinnya itu azan di waktu yang memang sebenarnya sudah lewat beberapa menit dari waktu subuh. Ini bentuk kehati-hatian. Jadi silahkan kalau ada yang ya sudah kalibrasi jamnya dengan waktu subuh itu bisa pas, maka silahkan. Tapi kalau ada yang ingin berhati-hati mengambil waktu imsak 10 menit sebelum masuk waktu subuh, itu adalah bentuk kehati-hatian. Jadi dua-duanya tidak ada masalah kita kerjakan. Namun yang jadi kendala sekarang kalau ada yang menjadikan azan subuh sebagai patokan, maka dia harus mengkalibrasi waktu itu setiap mau masuk waktu subuh. Pastikan. Karena jangan sampai nanti ternyata dia masih sibuk makan dan minum ataupun merokok, ternyata waktu subuh itu sudah masuk beberapa menit yang lalu. Ya. Jadi ini yang sering jadi perdebatan setiap bulan Ramadan, karena kadang-kala sudah imsak masih ada yang merokok di jalan ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah selama waktu subuh itu belum masuk. Kemudian mungkin ada ya yang pernah mendengar riwayat yang menjelaskan bahwasanya ketika sementara makan sahur azan berkumandang, kemudian Nabi menganjurkan untuk menyelesaikan makan. Ini juga harus kita pahami bahwa azan yang dimaksud di sini bukanlah azan subuh atau fajar shadiq, tapi azan yang pertama fajar kazib. Karena azan pada masa Nabi SAW untuk subuh itu ada dua. Yang pertama azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah itu fajar kazib, waktunya masih panjang masuknya waktu subuh. Artinya dia masih waktu sahur atau waktu sholat malam. Sementara azan yang kedua ini azan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Ini azan yang menunjukkan masuknya waktu fajar atau waktu subuh. Kalau dia azan yang kedua, maka tetap wajib untuk berhenti makan. Apa yang tersisa dari makanan yang ada di mulut kita itu patut untuk dilepeh, bahasa kita, dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau ditelan itu bisa membatalkan puasa. Kemudian mengapa kita perlu untuk kembali bangun makan sahur? Tujuan utamanya bagi orang yang tidak sempat berniat di malam hari untuk berpuasa, itu masih bisa berniat berpuasa sebelum masuknya waktu fajar. Maka kalau ada yang sudah berniat di malam hari lalu dia tidak makan sahur, sebenarnya tidak masalah baginya untuk berpuasa. Karena memang berniat di malam hari ini hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, amalan yang sunnah, yang afdal dikerjakan di bulan Ramadan, yaitu ta'jilul fitr, ya, menyegerakan berbuka puasa. Jadi ta'jil itu sebenarnya istilah Arab, maknanya adalah menyegerakan. Cuma karena diserap ke bahasa Indonesia, akhirnya ta'jil itu menjadi istilah makanan buka puasa. Ya. Jadi ta'jil ini sebenarnya bahasa Arab artinya menyegerakan. Karena ada istilah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka puasa, akhirnya makanan buka puasa dinamakan dengan makanan ta'jil, ya. Ini sebenarnya istilah yang ya bahasa Arab tapi tidak cocok. Kenapa? Karena terjemahannya adalah makanan buka puasa. Tapi nggak ada masalah karena ini bahasa serapan. Sama seperti istilah halal bihalal, yang mana halal bihalal ini memang hanya dikenal oleh kalangan orang Indonesia saja. Karena kalau kita tanya orang Arab tentang halal bihalal, mereka pun tidak paham dengan istilah halal bihalal. Karena memang hanya ada di Indonesia. Sama dengan takjil ini juga ya hanya dipahami oleh orang Indonesia. Yang maknanya adalah makanan berbuka puasa. Jadi disunnahkan ketika sudah masuk waktu maghrib untuk bersegera berbuka puasa. Istilah kita batal puasa. Ya, kemudian selanjutnya dianjurkan juga untuk ya memakan makanan yang manis-manis. Sebenarnya ini kalau dicari dalilnya memang Nabi tidak ada memerintahkan untuk makan makanan yang manis. Cuma contoh dari beliau, ketika beliau itu berbuka puasa, beliau berbuka dengan makanan favorit beliau yaitu kurma. Maka kurma ini adalah makanan yang manis. Kemudian menurut ya ilmu kesehatan ternyata setelah seharian kita tidak makan, tidak minum, gula darah ini drop, sehingga untuk mengembalikan gula darah ya
maka dianjurkan untuk makan yang manis-manis. Sehingga adalah istilah berbukalah dengan yang manis. Nah, kemudian berdoa ketika berbuka puasa. Jangan lupa untuk berdoa. Karena kadangkala ya kita terlalu lapar mungkin, ya tidak sabar lagi, akhirnya lupa untuk berdoa. Ya paling tidak kita baca doa berbuka puasa, atau paling tidak kita membaca doa makan atau basmalah sebelum kita makan. Dan tentunya karena kita ini di bulan Ramadan, kita memperbanyak ibadah di malam hari, maka kalau berbuka puasa usahakan berbuka dengan makanan yang sederhana dulu. Jangan sampai nanti perut kita ini kaget lantaran langsung dihantam dengan nasi padang atau makanan-makanan yang berat, ya. Jangan sampai nanti ya sementara kita makan terlalu kenyang, akhirnya ya kita terlewat untuk melaksanakan sholat maghrib karena tidak mampu berdiri lagi. Atau mungkin masuk waktu isya atau tarawih kita ketiduran sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah yang maksimal di bulan Ramadan. Apalagi kalau ada undangan buka puasa. Ya, biasanya kalau sudah pertengahan Ramadan itu banyak undangan berbuka puasa. Ya, kadangkala yang hadir pun yang nggak puasa juga hadir. Ya. Jadi sebenarnya fenomena ini sudah sering terjadi dan tidak ada masalah karena sempat ada yang bertanya sama saya, Ustadz, apa hukumnya orang yang hadir di undangan buka puasa sementara dia tidak puasa? Saya katakan boleh-boleh saja, ya. Kenapa? Karena niat yang bersedekah ini tadi tujuannya bukan hanya untuk orang yang berpuasa saja, akan tetapi juga siapa saja yang ingin hadir. Cuma memang ya afdolnya yang hadir itu orang yang berpuasa karena mencari fadilah keutamaan memberikan makan orang yang berbuka puasa. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih. Ya, sebenarnya ibadah ini hanya ada di bulan Ramadan saja. Cuma biasanya satu paket dengan sholat witir. Sementara sholat witir ini berlakunya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga berlaku di luar bulan suci Ramadan. Maka kalau kita melaksanakan sholat tarawih, usahakan juga kita melaksanakan sholat witir. Bahkan ada ya ungkapan beberapa waktu terakhir ya menjelang masuk Ramadan, ada yang sempat bertanya kepada saya, karena ada yang mengatakan bahwa sholat ba'diyah isya itu lebih afdol daripada sholat tarawih katanya. Nah ini juga sebenarnya ungkapan ini harus kita luruskan bahwa sebenarnya sholat sunnah ba'diyah dengan sholat sunnah tarawih ini masing-masing mempunyai fadilah dan keutamaan. Jadi tidak ada yang lebih mulia antara satu dengan yang lain, tapi masing-masing saling melengkapi satu sama lain. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan sholat isya, maka afdal kita melaksanakan ba'diyah isya. Dan kalau kita melaksanakan sholat tarawih, itu juga afdal kalau kita melaksanakan ya sholat isya dulu, kemudian setelah itu sholat ba'diyah isya, kemudian sholat sunnah tarawih. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Kemudian sholat sunnah tarawih ini hanya ada di bulan suci Ramadan, ya. Jadi ada keutamaan tersendiri di dalam sholat sunnah tarawih itu juga. Yang masalah itu kalau misalnya ada orang yang dia itu melaksanakan sholat isya, ya, lalu dia skip tidak melaksanakan sholat ba'diyah isya, kemudian dia itu juga skip tidak melaksanakan sholat tarawih. Ya meskipun yang meninggalkan sunnah ini juga tidak dianggap berdosa, tapi dia kehilangan fadilah atau keutamaan. Atau misalnya dia tidak sholat isya, ini lebih parah lagi. Dia nggak sholat isya, terus dia laksanakan ba'diyah isya atau laksanakan sholat sunnah tarawih. Mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Sehingga pertanyaan yang muncul, bagaimana orang yang istiqomah sholat tarawih dari awal sampai akhir, lalu dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Jawabannya tetap dia berdosa lantaran dia meninggalkan sholat 5 waktu. Akan tetapi puasanya tetap sah, sholat tarawihnya tetap sah. Maka ini yang menjadi renungan buat kita semua, bahwasanya di bulan Ramadan ini patut kita senantiasa istiqomah.
Karena kadangkala di awal Ramadan banyak yang istiqomah ibadah. Akan tetapi ketika sudah masuk pertengahan Ramadan, yang awalnya istiqomah ibadah berubah menjadi istirahat ibadah. Mudah-mudahan ini dapat menjadi renungan dan motivasi buat kita. Maka amalan-amalan yang lain termasuk sedekah, berinfak, itu juga amalan yang afdal dikerjakan di bulan Ramadan. Termasuk juga membaca Al-Quran. Bukan mengejar khatam Al-Quran, akan tetapi bagaimana kita berusaha untuk belajar Al-Quran. Bacaan kita perbaiki, pemahaman kita terhadap Al-Quran kita perbaiki. Kemudian insya Allah akan memudahkan kita untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mungkin demikian. Baik teman Pro 2, Masya Allah itulah tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Arman ya teman Pro 2. Dan setelah ini kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab nih teman Pro 2 sesuai dengan namanya ya, Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Tapi kita jeda break sejenak dulu teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana dan kita lanjutin setelah yang satu ini. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Lepas ke tengah. Masuk gol. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid itu banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Devi, enak banget jangan. Mau baca berita juang dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Teman Pro 2, masih ada aku Randa di sini ya, dan juga tentunya ada Ustadz Arman di sini. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Sehat. perjalanan ke sini lancar ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya hari ini puasa pertama atau kedua nih Ustadz? Kalau saya karena memang mengikut kepada apa yang diputuskan dari pemerintah, maka ini puasa pertama. Oke. Nah, teman Pro 2 ya, aku udah kumpulin beberapa pertanyaan nih yang mau kita bahas bareng sama Ustadz Arman kali ini ya. Nah Ustadz, jadi tadi masalah sahur nih Ustadz. Nah biasanya tuh anak muda tuh masih banyak nih yang struggle kalau soal bangun sahur. Nah itu gimana tuh Ustadz? Mungkin ada tipsnya kalau yang untuk teman anak-anak muda yang suka struggle bangun sahur gitu. Itu gimana? Jadi memang karena saya katakan tadi bahwasanya memang sahur ini bagian daripada ibadah, ya, amalan yang disunnahkan bagian daripada ibadah. Maka bagaimanapun pasti ada godaan, ada cobaan, ada ujiannya. Ya. Jadi setiap segala sesuatu yang menjadi ibadah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu pasti ada ujiannya. Termasuklah makan sahur ini. Ya kendalanya itu tadi biasanya karena menu tadi saya katakan bahwa ya kadang ada yang ya, makannya cuma ini aja, nggak usah puasa, atau misalnya nggak mau makan sahur, ya. Atau bahkan kadangkala kita lihat seperti ya anak-anak, ya saya kebetulan punya anak di rumah itu, sementara belajar puasa, itu kebiasaan mereka tuh kadang sahur, itu kadang kalau sudah bosan dengan menu-menu sahur,
ya mereka ya lebih memilih untuk makan mie instan. Jadi ini yang kadang jadi kendala. Nah, termasuk juga masalah bangunnya. Karena kadang-kala kita setel alarm ya, bangunnya jam 4 atau jam setengah 4, ya ternyata betul bangun, akan tetapi bangunnya itu hanya untuk mematikan alarm. Jadi makanya memang kita butuh tekad yang kuat bahwa di bulan Ramadan ini ya kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar karena pahala dilipat gandakan oleh Allah. Ya sehingga kita harus tetap berusaha untuk melaksanakan ibadah-ibadah apapun itu. Karena amalan yang sunnah sekecil apapun, kita berharap mudah-mudahan itu menjadi wasilah syafaat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustadz, tapi kalau ngomongin tentang sahur nih, sebenarnya apakah memang harus tidur dulu nih baru makan sahur gitu, atau boleh nggak tidur gitu? Itu Oh gimana? iya. Kalau berbicara tentang makan sahur sebenarnya tidak berbicara tentang tidurnya atau tidak sebenarnya. Akan tetapi makan sahur ini ya bahasanya tujuannya itu untuk menjadi pondasi kita agar kita kuat untuk melaksanakan ibadah puasa di esok hari. Ya, jadi kita makan sahur. Makanya tadi sempat saya katakan bahwasanya kita dianjurkan untuk mentakhirkan, memundurkan waktu makan sahur, jangan terlalu dini makan sahur karena dikhawatirkan nanti kalau makan sahurnya sekitar jam 2 malam, jam 1 malam, ya paling jam 9, jam 10 pagi udah lapar. Udah lapar. Nah, kalau udah lapar kayak gitu, semangat ibadah kurang. Yang kedua, ya mungkin emosi itu ya lebih dominan nanti. Akhirnya puasa bawaannya emosi aja. Ya kenapa? Karena apalagi nggak makan sahur. Jadi kadang-kala kan ada yang emosi. Ya karena emosi mengatakan saya ini puasa terus nggak makan sahur. Akhirnya bawanya emosi terus. Ya makanya bisa mengurangi fadilah keutamaan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi seperti itu. Oke Ustadz. Nah kalau dari untuk khusus perempuan sendiri nih Ustadz, kalau misalnya sedang berhalangan nih, amalan apa yang paling afdal dilakukan gitu khususnya di bulan Ramadan biar tetap dapat pahala? Iya. Jadi wanita yang dalam keadaan haid ataupun nifas, artinya mereka masuk kategori orang yang tidak wajib melaksanakan puasa. Sehingga mereka ini bukan berarti ketika tidak melaksanakan ibadah puasa tidak juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ada ibadah alternatif yang bisa mereka kerjakan. Jadi mereka nggak boleh baca Quran betul, mereka nggak bisa sholat betul, mereka nggak melaksanakan puasa betul. Akan tetapi ya mereka bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Termasuk juga bagi wanita ya mempersiapkan makanan berbuka puasa atau makan sahur sekalipun itu juga bagian daripada ibadah. Jadi jangan kita terlalu kaku memahami bahwa saya ini haid terus membatasi diri kita, akhirnya kita tidak punya amalan sama sekali. Jadi kalau kita tidak melaksanakan ibadah puasa, ya masih ada alternatif ibadah-ibadah yang lain. Sedekahnya bisa, jadi seperti itu. Ya. Oke. Nah Ustadz, kita sering dengar nih biasanya kan kalau pahala itu dilipat gandakan nih selama bulan Ramadan. Tapi dari sekian banyaknya amalan nih, ada nggak amalan yang mungkin paling worth it nih buat anak muda yang biasanya tuh sibuk, sukanya yang mepet-mepet waktunya atau kerjaannya banyak. Nah itu gimana tuh Ustadz? Iya, ini pertanyaan menarik sekali karena kaitannya dengan generasi muda. Jadi memang di waktu yang mepet itu bukan berarti kita untuk melewatkan ibadah. Jadi bukan berarti kita melewatkan ibadah hanya lantaran karena waktunya itu mepet. Jadi waktu yang sempit itu justru ya sebenarnya ada kaitannya dengan fadilah keutamaan. Artinya apa? Kalaupun waktunya sempit, tapi kita masih sempat untuk mengisi dengan ibadah dan kebaikan, justru disitulah ada keutamaan atau fadilah. Afdolnya di situ. Ya, jadi artinya jangan biarkan waktu itu berlalu, ya begitu saja tanpa ada nilai sama sekali. Jadi makanya ada ayat di dalam Al-Quran yang mengkhususkan tentang waktu. Ya, wal asr, Allah itu bersumpah demi masa, demi waktu. Artinya apa? Penting bagi kita untuk menghargai waktu dan tentunya manajemen waktu ya.
ya bagaimana di bulan Ramadan ini kita memanage waktu kita dengan baik, ya, kapan waktunya untuk bersiap-siap untuk ibadah, kapan waktunya untuk misalnya sholat, kapan waktunya baca Quran dan lain sebagainya. Makanya kemarin sempat ada yang minta saran, ya, bagaimana supaya ibadah saya di bulan Ramadan ini maksimal. Saya bilang buatlah jadwal. Kan kita dulu waktu sekolah kan kadang disuruh buat jadwal ya, mandinya jam berapa ya, ya kemudian makannya jam berapa, berangkat sekolah jam berapa. Ya kita buat jadwal seperti itu di bulan Ramadan nggak apa-apa. Itu rutinitas harian kita. Jadikan sebagai rutinitas harian kita. Misalnya kita buat jadwal ya, misalnya setelah sholat subuh apa yang akan kita kerjakan? Apakah menunggu terbitnya fajar ya, atau masuknya waktu sholat duha atau isyraq, lalu melaksanakan sholat sunnah isyraq, ataukah kita isi dengan apa ya, misalnya baca Quran dan lain sebagainya. Begitu pula misalnya di pagi hari ya, jangan sampai nanti kita hanya mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Akhirnya ya istilah latifah ini muncul. Latifah itu lanjut tidur pagi ya. Akhirnya tidur di pagi hari, menjelang masuk waktu zuhur baru bangun ya. Kemudian sholat zuhur, habis itu tidur lagi sampai masuk waktu asar, sholat asar, kemudian tidur lagi menjelang buka puasa baru bangun. Jadi jangan sampai itu jadikan alasan. Jadi sebenarnya maksud daripada tidurnya orang yang puasa itu ibadah, tidur ini kan pasif. Artinya orang yang pasif aja, nganggur aja, itu bisa dihitung ibadah. Apalagi orang yang aktif dengan berbagai macam kegiatan. Apalagi ibadah ini jangan kita batasi hanya ya sholat, hanya baca Quran. Tapi aktivitas sosial itu juga bagian daripada ibadah. Oke, teman berdua itu dia berarti Ustadz, kembali lagi nih ke pribadi masing-masing gimana kita memanage waktunya ya sebenarnya Ustadz ya. Nah apalagi kalau misalnya di era sekarang ya Ustadz ya, era digital nih, semuanya pakai sosial media. Itu tuh gimana tuh biar nggak ke-trigger sama sosial media ibadahnya di puasa? Karena biasanya nih ini cerita dari teman-teman saya nih Ustadz, mereka tuh baca Quran sih lewat HP, tapi biasanya kalau sudah ada notif, nah ke-trigger lain sudah dibuka. Itu gimana Ustadz? Iya betul. Jadi kita harus mampu membedakan mana tontonan, mana tuntunan. Nah, ini tadi. Karena zaman sekarang ini di era digital semuanya serba canggih, apalagi HP ini merupakan device yang umumnya dimiliki oleh semua orang, bahkan dibawa oleh semua orang kemanapun, dan dimanapun kita berada. Bahkan kadangkala di zaman sekarang ini kalau ada yang HP-nya ketinggalan saja ya, ke masjid misalnya sholat tarawih HP-nya ketinggalan tuh balik tuh ngambil HP ya. Artinya memang sesuatu yang dianggap sangat penting atau urgent. Nah, maka jangan sampai nanti durasi kita melihat layar HP, media sosial, scroll ya medsos itu IG, TikTok dan lain sebagainya itu lebih banyak dibandingkan kita membaca Al-Quran. Makanya kalau bisa saya sarankan baca Qurannya jangan lewat HP lah. Karena memang notif itu ketika muncul kita ya akan terganggu ya. Akhirnya baca Qurannya 5 menit sementara scrollnya bisa sampai berjam-jam. Dan itu yang terjadi. Bahkan kadangkala kita baca Quran itu 5 menit bawaannya ngantuk. Tapi main HP scroll tadi ya layar HP itu berjam-jam nggak ada ngantuknya sama sekali. Oke Ustadz, nah terakhir nih Ustadz, untuk orang yang mungkin belum bisa konsisten sholat malam nih, itu gimana nih langkah awalnya untuk tipsnya? Iya, jadi kalau berbicara tentang sholat malam di bulan Ramadan itu kan memang dibagi menjadi 2 fase. Ada 2 fase. Fase yang pertama itu yang di awal dinamakan dengan sholat tarawih. Ya. Kemudian fase yang kedua itu sholat malam, sholat tahajud ya, yang biasanya dikerjakan itu setelah kita tidur. Maka sebenarnya kalaupun misalnya kita ya masih dalam proses pembiasaan, paling tidak sholat tarawihnya itu kita dawamkan, kita istiqomahkan sampai akhir Ramadan. Sambil kita berusaha kalau bisa nanti bangun sahur, sebelum makan sahur ya paling tidak kita laksanakan paling tidak 2 rakaat lah sholat malam sebelum kita makan sahur. Makanya saya katakan tadi bahwa makan sahurnya itu jangan terlalu cepat,
karena ya dikhawatirkan nanti ya kita masih ngantuk, kemudian belum fit, akhirnya semangat untuk melaksanakan ibadah itu juga berkurang. Makanya Nabi kasih contoh kepada kita, beliau itu biasanya ketika beliau bangun di malam hari, beliau melaksanakan sholat malam, setelah itu beliau makan sahur, kemudian setelah makan sahur beliau membaca Al-Quran sambil menunggu masuknya waktu subuh. Jadi nggak ada lagi istilah setelah makan sahur tidur, ya. Iya. Karena bawaannya biasanya ketika sudah masuk waktu subuh kita bisa malas untuk bangun melaksanakan ibadah. Ya. Oke, baik Ustadz. Mungkin Ustadz ada closing statement nih buat para teman-teman muda yang lagi dengerin siaran ini nih. Iya. Jadi sebenarnya di bulan Ramadan ini kita patut mengambil pelajaran penting bahwasanya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Maka jangan sampai Ramadan itu berlalu ternyata ibadah kita ini pas-pasan atau bahkan masih kurang. Karena Ramadan setiap tahun pasti akan datang, akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kita masih diizinkan untuk bertemu dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Jangan sampai ternyata Ramadan 2026 1447 Hijriah tahun ini ternyata momen Ramadan terakhir buat kita. Maka jangan sia-siakan waktu kita, manfaatkan dengan baik, dan kalau perlu kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini, karena kemungkinan di Ramadan tahun yang akan datang itu masih misteri, masih pertanyaan besar buat kita. Oke, baik teman Pro 2, Masya Allah luar biasa sekali ya. Itu dia tadi closing statement yang disampaikan oleh Ustadz Arman. Semoga apa yang disampaikan bisa jadi pelajaran buat kita semua ya teman Pro 2. Dan semoga Ramadan kita tahun ini benar-benar jadi Ramadan yang lebih berkualitas dan tentunya penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih buat Ustadz yang sudah hadir ya untuk berbagi ilmunya pada hari ini. Dan untuk kamu teman Pro 2, thank you dia stay tune terus nih di segmen Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Semoga apapun yang kita dengar hari ini bisa langsung kita amalkan ya teman Pro 2. Aku Randa pamit undur diri teman Pro 2, kita ketemu lagi di Tauladan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Sampai jumpa.